idol. Idol tuh butuh yang namanya kita aktif, apalagi sama fans ya, sama semuanya, sama teman-teman. Pokoknya dituntut buat menjadi menarik dan aktif gitu. Sedangkan aku nggak dua-duanya gitu kan. Episode spesial lagi karena ada bintang tamu ya. Bintang tamunya teman kita juga ya. Coba temanku, coba kau perkenalkan diri kepada My Type. Halo, siapa namanya My Type? My Type. Hai My Type, perkenalkan aku Jinan. Kenapa sih kebiasaan dia gitu kita? Kenapa sih? Ya, dan mungkin 3 tahun baru lenyap. Iya ya. Oh iya juga ya. Gimana kabarnya Jinan? Baik, alhamdulillah sehat. Sibuk banget nih ya. Sibuk ya? Baru sekarang bisa mampir? Alhamdulillah lumayan. Baru diundang ya? Baru diundang sih, lebih tepatnya baru diundang. Padahal aku udah nunggu banget nih. Oh gitu. Apalagi sama kasih aku nggak diundang sih. Katanya jarang main ya sekarang ya? Jarang main loh. Jarang. Cool people. Cool people. Karena dia udah gak cool ya? Dia manggung mulu. Terakhir gue Maret. Ada yang manggung mulu, ada yang ngurusin suami gitu ya? Iya. Oh iya, beda-beda. Ada yang ngurusin pacar juga ya? Oh iya, baru bucin ya? Namanya Gaby ya kalau gak tahu ya. Seru ya kalau kita ngobrol sama teman sendiri ya, udah lama gak ngobrol lagi kan. Coba dong Jinan biar My Type lebih kenal sama kamu. Deskripsiin 3 hal deh, 3 hal yang mendeskripsikan diri lo. Kita ngomongnya gue lo aja kali ya. Oh iya, biar oke. santuy cuy. Mendeskripsikan gue apa ya? Yang bener ya. Bingung sih. Bingung sumpah kalau ditanya kayak gini tuh. Cantik Apa gitu dia kan. image Masa aja deh. cantik tuh mengakui, cantik tuh diakui. Lo kan udah banyak yang mengakui. Gak apa-apa. Jadi ternyata banyak orang mengakui gue cantik. Oke gue cantik gitu. Oh ini aja deh, sabar. Oke. Sabar, kesabaran, setipis tisu. Terus tapi sabar sama kesabaran setipis tisu ini ya. Kontradiksi. Iya gimana sih? Iya. Lu sabar apa? Setipis Tergantung orangnya. Tergantung masalahnya. Iya benar. Tergantung. Sama satu lagi apa ya? Kompor. Kompor. boleh deh. Petasan tuh. Bucin juga gak? Bucin juga gak nih? Bucin juga boleh. Hidup bucin. Iya. Yes. Udah 3 ya? 3. Apanya tiga? Jadi itu tadi apa? 3 hal sabar. Oh iya, sabar. Kompor. Bucin deh, iya deh, boleh deh. Ya udah itu aja. Kenapa sabar? Sabar karena aku orangnya suka memperhatikan dulu kayak ini orang kenapa sih gitu, kayak misalnya dia berbuat hal yang negatif atau nyebelin gitu, terus aku perhatiin dulu ini tuh kenapa gitu, ini tuh dia tuh kenapa bisa kayak gini tuh kenapa gitu. Kan Bijak, berarti bijak. kalau orang nggak sabar tuh biasanya kayak Siska contohnya. Cabik-cabik lu gitu. Iya, udah dicabik-cabik pasti. Tapi kalau aku tuh lihat dulu nih orang kenapa sih gitu. Widih. Emang pada dasarnya gila kah atau Iya. atau dia lagi Banyaknya ada sih gitu ya. Harus tahu background di balik itu dulu ya. atau dia bermasalah kah atau emang dia hari itu lagi bad day aja kan kita nggak tahu gitu. Benar. Bagus. bener. Nice. Berarti kamu bijak itu. Iya. Thank Kalau you. kompor kenapa nih sis? Dewasa. Kenapa Jinan kompor? Kenapa sih? Soalnya dia itu entah kenapa tahu hal-hal yang gue nggak tahu. Up to date. Up to date banget. Banyak ya. Iya, istilahnya di sini tuh mulutnya dia tuh kayak itu ujung petasan tuh kalau ada korek meleduk. Oke. Jadi kayak tinggal di apa ya? Tinggal dipancing. Dipancing dikit tuh kayak Ampun. Sebenarnya lebih ke ini aja sih fakta. Tapi yang belum banyak orang tahu. Kalau di Gen 2 kita siapa ya yang gitu ya? Kayona. Kayona. Sebenarnya fakta tapi nggak banyak yang tahu. Bener. Jadi ya ampun. gitu. Asik banget sih Nan. Ngobrol sama lu asik banget weh. Thank you. Kan berarti kan kalau gue amatin berarti lu sukanya yang mengamati orang.
tahu dia ceritanya gimana makanya dulu. dari situ bisa tahu fakta-fakta yang tertunda. Oh gitu. Jadi gue amatin dulu nih kenapa sih gitu. Pas tahu-tahu oh gitu ternyata Gini gitu. orangnya gitu Kenapa ya. alasan dia bisa seperti itu tuh kayak gini gitu. Mana. Oke, kan kita kan belum tahu secara background keluarga masa kecil lu gimana gitu kan. Coba dong biar My Type juga kenal juga kan. Lu waktu kecil emang gimana? Waktu kecil orangnya aku tuh sebenarnya pendiam banget. Kan aku 2 bersaudara. Aku punya adik 1 cewek. Oh. Dia itu lebih aktif daripada aku. Lebih berani, lebih kayak tomboy, lebih pokoknya cewek ya, sama orang tomboy. tuh kayak berani aja. Kalau aku tuh yang cuman diam, yang merhatiin. Berarti dari dulu sih, dari dulu. Kalau sekarang Kalau sekarang tergantung, kalau udah kenal baru bisa ngobrol secara lepas, tapi kalau belum Tetap diem ya. tetap sih maaf aja, saya diam aja gitu. pernah ini nggak pernah ikut tes MBTI gitu nggak? Pernah. Pasti depannya I. Iya, Iya, terakhir tuh kelihatan ya. aku INFP. Terakhir tes tuh INFP, nggak tahu sih sekarang soalnya katanya kan suka berubah-berubah betul. ya Iya, kalau iya. kalau MBTI itu. Kalau Corona pasti E-nya banyak tapi Tapi gue persentasenya nggak terlalu jauh ternyata. Gue nggak pernah tes MBTI. Coba dong. Coba nanti gue kasih linknya ya. Gue nggak ngerti kenapa ya di dalam pergaulan itu MBTI itu hal yang penting gitu, hal yang kayak common thing. Gue pikir itu kayak ngapain Karena sih? lu bisa jadi lebih ngerti, oh orangnya emang kayak gini, kita harus nge-treat Tapi dia kayak gini. Nih, bentar. Gue tuh karena suka bingung sama orang yang nanyain dan dia tuh tahu, oh lu pasti INFP ya, gitu kayak, lu belajar Mungkin gitu. itu 11-12 sama zodiak. Iya. Tapi ini lebih fakta, pakai Ini psikologi. pakai ilmu Iya. ya, karena kan ada surveinya, lu ngisi soal Bukan banyak dari bintang banget. ngelihatnya, oh kalau bintang ini berarti lu tuh pemarah. Iya kan, kita nggak tahu. Oh ya udah, ntar gue tes deh. Iya. Kalau lu pasti J belakangnya, judgmental. Judgment. Sama kayak gue. Sama kayak gue. Iya. Oke, Coba oke. kita buktikan nanti ya. Coba ya. Gitulah. Berarti Jinan tuh waktu kecil pendiam ya. Tapi emang Tapi emang dia pendiam gak iya sih? sih. Iya sih, Di dulu JKT waktu juga awal kayak kayak dia anteng. Iya. Enggak, awal-awal tuh dia tuh pendiam. Awal tuh gue pikir tuh kayak Jinan tuh kayak susah dia dideketin. Ditemenin, ternyata pas teman lah. Kayak gini orangnya. Tapi pas awal-awal ngeliat Kasiska juga tahu kan aku kan dulu back dancer tim T. Yang itu kan. Ya Allah. Ini for information ya guys, kita alumni JKT48 semuanya. Kalau lihat Kasiska tuh kayak wah kayak dari semua tim T ini yang paling nggak bisa deket cuman Oh my Kasiska. Apa galak ya, galak? Iya karena dia tuh kayak misalnya bajunya Harto approach gak gitu ada gak sih gitu. ya? Itu dia tuh kayak mungkin karena saking perfeksionisnya ya kayak mana nih kok nggak ada sih? Wah belum prepare nih mana nih? Hilang nih kayak sepatunya lah, hairpinnya lah gitu-gitu. Terus kayak wah takut banget gitu kan sebagai junior yang back dancer gitu kan. Kayaknya nggak paling nggak bisa berteman deh. Setelah New Era Enggak, bahkan kita temenan 2021. Sumpah. Kita baru, lu masuk JKT tahun 2015. Pandemi dong baru. Gue 2014. Kita ngobrol bener-bener yang sampai bikin lingkaran tuh ya. 2021. Benar setelah 6 banget. tahun Setelah cuy. 6 tahun. Tapi kita emang nggak pernah setim. Gak pernah Pas setim. gua masuk tim Katy, lu masuk tim J. Dan gak pernah kayak ngobrol, apa kabar, gimana nih Iya nggak pernah sumpah. Iya, Tapi kenapa bisa deket banget ya Gila pas sih. abis itu pas Cool 2021. people ya, cool people ya. Meletaknya waktu pas pandemi. Iya, pandemi kita. Karena di berapa? situ senior berkumpul di Cool People. Enggak, bahkan apa tuh, ada KGB yang pada saat itu dia paling tua di JKT Iya, gitu. iya, Kayak, kok lu ikutan sih KGB? Karena Gaby gak punya teman. Enggak, boy. Dia bilang, emang gue gak boleh gabung ke Cool People gitu. Iya sih Gaby. Iya. Nah terus Jinan, terus kan berarti kan lu tuh masuk JKT umur berapa? Umur 15 ke 16. Oh waktu lagi itu. remaja belia ya. Gimana? Maksudnya peralihan lu dari masa kecil lu yang pendiam terus lu akhirnya kok bisa masuk JKT gitu, dunia peridolan. Ceritain coba. Susah sih sebenarnya awalnya karena kan JKT itu butuh yang namanya bukan JKT aja sih idol. Idol tuh butuh yang namanya kita aktif, Ya. apalagi sama fans ya, sama semuanya, sama teman-teman. Pokoknya dituntut buat menjadi menarik dan aktif gitu. Sedangkan aku nggak dua-duanya gitu kan. Menarik kok kamu menarik. Maksudnya Menarik bro. menarik dalam hal ini
berbicara, berbicaranya, komunikasi interaksinya, ya, komunikasinya tuh aku nggak banget, karena aku emang itu tadi karena nggak suka ngobrol, suka diam aja, jadi yang kayak belajar banget sih di JKT dan aku bersyukur bisa masuk JKT karena aku jadi bisa berubah gitu loh, jadi menemukan diri aku yang lainnya juga gitu. Mantap. Keren sih. Keren. Ada hal baik lah ya. Betul. Banyak dong Banyak pasti ya. Pasti banyak banget ilmunya yang didapat. Lu judgmental. Lu apa emang? Lupa gue. Yeah. Dulu itu entertainer terus sekarang jadi pengusaha. Oh. Entrepreneur. Gue lupa apanya, temannya pasti. Kalau Aurel apa? NFT kali gue. Beda dong sayang. Kripto. Belum pernah itu deh, Belum pernah tes. Ntar tesnya masih Siska ya. Gue kirimin Nanti kita linknya. kasih linknya dua-duanya. Soalnya banyak kan. Iya banyak. Iya, soalnya banyak. Malah ada yang pakai bahasa Inggris lagi. Katanya Bisa kok bahasa Indonesia bisa. Iya bisa bahasa Indonesia kok. Bisa. Bisa nggak? Bisa. Nuhun. Meni. Nih siapa ini? Lu. Oh gue. Jadi kita ngomongin JKT48 ya. Oke. Oke, nah tuh kan lu kan dulu generasi 4 tuh. Lu bingung gak sih kenapa generasi lu tuh paling dikit daripada generasi lainnya pada saat itu? Iya. Juga. Karena Lu Gen berapa? 3 tuh 30. 31 orang. Sama, kita 32 juga keluar 31 ya. Kita 31. Iya. Kalau lu berapa orang waktu itu? 12. Ih, Setengahnya doang. EXO. Kurang lagi. Nah, bahkan jadi gini. Pas lagi finalis itu kan biasanya suka ngobrol-ngobrol gitu kan kalau di sela-sela latihan finalis sama pas final. Iya. Terus mereka tuh nggak tahu kenapa udah pada tahu banget tentang JKT. Yang lainnya kan. Iya. Terus aku tuh nggak kayak apaan sih gitu. Sampai ada yang bilang nanti kita kalau Pasti lu sama masuk Cindy kan gak tahu kan? Cindy lumayan karena dia tuh lumayan. nyari-nyari. Kalau aku enggak. Oh, dia tahu. Tapi dikit doang juga sama. Jadi sebenarnya Lu kita audisi doang ya? Juga Gak gak tahu. tahu JKT dulu. audisi aja udah pokoknya. Sama. Terus kayak mereka tuh ngobrol gini. Nanti kalau kita masuk keterima jadi trainee, kita bawain setlist loh namanya Pajama Drive. Terus kayak hah apa tuh? Apa tuh? Gitu. Udah kayak keterima aja nih itu gitu dulu, kan. itu dulu Nadila tuh yang kayak gitu tuh. Nadila gue tuh lah. Lihat audisi. Kan dia audisi Gen 1 soalnya. Gue kayak oh Cindy Gue lah. pernah Gen 3 audisi dia. jadi dia tahu ya sedikit. Iya jadi tahu sedikit lah. Terus udah tuh akhirnya kita kan finalisnya cuma 30-an. Terus dibilang tuh kayaknya kita bakal keterima semua deh. Soalnya dulu pas Gen 3 tuh 30-an juga gitu kan. Terus kayak oh ya udah semoga deh ya. Gue kan maunya yang terbaik aja gitu ya. Apapun itu gue gak ngerti deh. Terus ternyata malah cuma 12 orang. Kaget dong. Tapi yang ngomong kita bakal lulus itu lulus gak? Gue juga lupa karena itu rame banget kayaknya dia siapa yang ngomong ya kayaknya tapi emang yang lebih tahu banget tentang JKT malah nggak masuk sih. Emang biasanya gitu. Gue gak tahu biasanya kenapa gitu. emang kayak gitu ya. Emang kayak Makanya gitu kalau ya? tahu banyak diem aja. Bahkan kayak apa tuh? Kalau waktu itu Gen 3 ada anak yang bisa nari banget di antara yang lainnya. Tapi gak masuk. Iya Cakep banget. sama Cakep banget bisa nari juga lagi. ada dia suaranya nyanyi bagus juga, banget yang cantik banget juga Iya, malah nggak masuk gitu kan. kaget sih pas di Kayaknya dipilihnya yang kayak middle. Bisa yang masih bisa berkembang kayak Iya, gitu. kayaknya. Gue rasa dipilihnya yang emang nih kayaknya bisa nih kena bedak jot. promosi Dulu jatuhnya misinya kayak gitu ya bener-bener. gitu jadi kayak jujur nggak tahu sih kenapa cuman 12 orang Gen 4 tuh jadi ya udah Seru sih tapi dikit itu lo ngafalinnya berarti. iya Kita temen les aja gitu. benar kayak satu batch aja gitu satu batch gitu 12 orang Dulu susah gak sih awal-awal? Gen 4 tuh masih susah. Ya gak sih masih Maksudnya militer susah. tuh. Apa tuh? Oh iya Trainingnya masih kita. bahkan Terakhir. bahkan Gen 4 itu nggak langsung masuk trainee loh kandidat trainee dulu Oh iya Hah? kandidat bukan trainee? Kapan itu ya? kandidat dulu. kandidat jadi mending lah nggak abis tahu jadi tuh abis trainee kandidat baru masuk trainee dan itu cuma 10 orang yang masuk karena duanya nggak masuk kan kayak keluar gitu Iya. Lupa gue. Terus lo di baru trainee terus abis trainee backup lagi kayak kita belum pajama drive tuh waktu itu pokoknya pertama kali karena kan cuma 10 orang Bisa pajama. Tapi lu susah gak sih Nan generasi 4 tuh maksudnya kalau setelah dipikir sekarang Perjuangan susah ya. banget tapi kalau dulu kenapa mau aja gitu ya sebenarnya itu sih dulu kayak iya aja lagi disuruh Iya. ini Agak banyak itu protes. benar karena kayak masih Dalamin kecil aja. masih kayak aku harus semangat berjuang Betul.
Gue gak peduli. Bener Dulu tuh bener. gue gak peduli poni gue dicatok atau enggak. Yang penting gue tampil di panggung. Coba sekarang kalau dulu setahun terakhir 2 tahun terakhir gak mau gerak sebelum poninya dicatok. Aku gak mau meskipun overture Enggak, iya enggak mau. Gak gerak. Bahkan Tapi kayak itu aku pas terakhir aja sih. iya kan. Iya kan? Heeh. Pokoknya abis itu ngomongin graduate. Pas dulu pernah gue enggak rambut. Enggak hairdo. Karena udah mepet banget. Gimbal ya rambutnya. Dikuncir aja udah. Enggak, itu bahkan lagi event gede loh. Itu lagi konser yang kelopak-kelopak bunga sakura Oh my itu God. yang bukan konser sih, itu yang kayak Balai graduation. Sabini, ya, graduation bukan orang-orang. yang thank you for memories. Oh di teater. Di teater yang udah pandemi banget tuh. Enggak baru sih, itu terakhir kalinya kayak Kenapa udah gue lu gak mau telat lagi berarti? kayak mengalah. Kalau gitu lu Gua telat harus- kan berarti Nan Wah datengnya. gila itu, gue datang paling pagi karena lagu gue paling banyak. Kenapa lu gak dapet rambut? Ya gue diselak mulu soalnya. Nah iya, karena lagu aku tuh banyak banget. Tapi lagu kok aku lu gak banyak banget. tantrum sih? Tantrum di hati aja. Iya sih. Jadi kayak ya udah deh gitu, dikuncir aja nggak apa-apa Kamu gitu. semakin kurus loh. Kakak-kakak tuh kakak-kakak yang Apa? bisa rambut Aurel. Oh, karena waktu itu juga mikirnya ya udahlah yang diutamain yang mau graduate. Karena itu banyak banget kan yang graduate waktu itu pas Covid, pas restrukturisasi. Iya, ngerangin. Jadi kayak ya udahlah kasihan gitu. Lu udah gak ada. Gak ada, kita udah gak ada. Udah enggak ada. Itu yang barengan sama Afika gitu-gitu. Dulu tuh. Bukan. Nenek maaf ya harus diingetin lagi. Memorinya. Tapi kayak kasihan yang mau graduate gitu loh. Iya. Kayak nggak apa-apa lah udah. Gak bisa, bener-bener gak ada. Terus kayak Nggak ada udah waktu, kuncir satu, bener-bener kuncir satu aja. Udah nggak apa-apa. Gak ada. Sampai terakhir nggak apa-apa sih, ya udahlah gitu. Untung Padahal lagunya kuncir banyak gitu. ya. Oh my god. Jadi ya udah. Kuncir tikus. Tapi ada gak momen-momen yang di JKT yang paling memorable buat lu? Banyak. Soalnya Banyak Jinan tuh sih. nginget. Orangnya tuh dia nginget. Tapi saking banyaknya jadi bingung mau yang mana. Yang dan mana yang banyak paling kan ya. memorable ya? Susah dikeluarin ya. Banyak sih yang pas jalan-jalan hadiah showroom. Oh my god. Jalan-jalan hadiah ke Bali ya guys. Berapa hari? 3 hari 2 malam doang. Iya. Pulang-pulang sakit. Demi Alek gue pulang-pulang sakit. Enggak, gue tau kenapa. Karena di bandara pas kita mau pulang tuh ada satu orang yang dia kayaknya udah bawa virus tuh. Dia udah sakit tuh. Terus dia minta lipstick. Dia minta Oh my lipstick pada pakai-pakai tuh Cool People. Balik Jakarta 8-8-nya sakit. Siapa nih? Gaby bukan namanya. Semuanya Gaby. Apalagi Nan, gue yang memorable. Tapi itu seru banget sih, yang naik mobil. terus Sama kita generasi jauh 4 banget. ada gak? Yang paling memorable? Sama Gen 4 pas ini sih sama-sama naik tim waktu itu. Karena kita bener-bener gak kepisah, bener langsung masuk tim T. Iya. Kalian Jadi, tuh kayak nungguin junior untuk masukin dan apa ya? Pajama. Iya. Dan kayak supaya ada orangnya untuk status pajama gitu. loh. Terimanya kurang. Iya benar. Jadi kita kayak nungguin sambil kita nge-backup kakak timnya gitu. Tapi pas nge-backup itu udah setlist, nari setlist kan? Udah. Aku dulu TWT. TWT, Tewet Sunagi Negara. Pertama kali bukan status pajama drive. Bukan TWT Tapi aku. sempet bawain gak sih? Gak sempet bawain ya? Pajama. Bawain. Berapa orang? 16 bahkan waktu itu kan Gen 5 kan lumayan banyak. Jadi dibagi 2 tim. Iya. Yang gak sempet itu Eril ya gak sih? Iya. Iya. Tim J dia. Gen 6 itu gak sempat bawain pajama. Ada yang Beberapa. sempet ya. Mm. Kayak indie gitu dia gak sempet juga bawain Oh iya, pajama. Indi soalnya langsung masuk K3 waktu itu. Iya. Seru sih. Tapi gimana nih menurut lu? Apa? Kan kalau orang tuh bilang ada generasi emas, ada yang enggak. Iya. Tapi emang katanya itu ada. Tapi kan itu kan nggak bisa Pendapat dibuktikan mereka, pendapat mereka gitu. Iya. Tapi menurut lo generasi 4 generasi emas enggak? Enggak. Bukan gue yang ngomong. Biasanya Gua nggak generasi mancing. genap tuh. Gini. Kita semua di Gen 4 kalau ditanya kayak gitu juga jawabnya bakal sama kok. Sama kayak ya karena kita nggak merasa apa gitu, ya udah biasa aja, dan kita semua jujur nggak mencari apa ya, beda Validasi aja, gitu ya. nggak mencari yang kayak
pengen dibilang terbaik lah, terbagus. Yang penting kita udah ngelakuin aja, jalanin dan ngelakuin yang sebisa kita yang terbaik. Ya sisanya orang lain lah yang menilai. Tapi seenggaknya diinget Jinan karena Gen 4 paling dikit. Benar. Benar. Saya 12. Iya. Sisanya berapa nan terakhir lu doang gak sih sendiri? Iya, gue paling terakhir Gen 4 terakhir waktu itu di JKT. Nyangka nggak? Gimana jadi yang terakhir? Lebay banget, beda seminggu doang sama gue. Beda seminggu doang sama gue, anjir lebay. Kok kalian beda seminggu ya? Beda seminggu, kita kan barengan. Itunya. Seminggu ya. Pengumumannya barengan yang dia salah. Ya dia salah. Jelek banget. Karena awalnya rencananya kayak gitu, cuma tuh gue lupa kalau udah diganti. Yo elah. Nah nih, Itu. Tiba-tiba dia maju. banyak yang belum tahu. Oh ya, banyak yang belum tahu. Ini boleh dikasih tahu Bahkan kan kita sih? nggak tahu. Jadi tuh gimana tuh waktu itu lagi setlist kan? Nih kita cerita dikit ya. Maaf ya. Boleh, nggak apa-apa silakan. Jadi, Aku penasaran juga nih. sebenarnya timing kita ngumumin graduate itu bukan setelah lagu encore, tapi setelah selesai performnya. Oh, setelah iya. seno. Jadi abis kita ngumumin graduate, abis itu kita nyanyi joget lagi anjir. Lagu yang 16 nya Karena mereka lupa. Enggak, Rona yang lupa. Dia lupa, woi. Tapi emang bukannya kalau graduate itu terakhir ya? Enggak nih. Iya, emang terakhir. Harusnya kan biasa kan abis encore kita terima kasih atas encore dulu kan. Baru ada satu lagu lagi. Iya. Terus dia udah duluan maju cuy pas MC-nya. Kayaknya itu karena awalnya planningnya gitu, terus habis itu diganti jadi normal kayak biasa kan. Iya. Di terakhir. Lupa gue karena udah kayak gue udah kayak banyak mikir, aduh gimana ntar. Terus gue liat muka kan Nadila, dia tuh awalnya tuh gak maju. Lihat dulu. Dia bingung banget kayak ya udah gimana maju nih? deh. Gimana nih? Karena kan diaturnya adalah dia ngomongin after gue, terus Iya. gue terlanjur ngomong. Bingung. Gue. Ya gitulah, namanya juga orang deg-degan ya. Iya, nervous. Nggak apa-apa. Tapi Nan lu nyangka gak lu bakal jadi the last one standing, Enggak. the last man? Enggak nyangka banget sih. Terus gimana tuh? Tapi kayak mungkin karena ya dikasih kesempatan aja kali ya waktu itu untuk lebih lama lagi di JKT, dikasih banyak kesempatan kayak masuk Senbatsu, terus jadi wakil kapten, jadi harus bertanggung jawab atas posisi ya, kita. dulu ya. Kapolri ya. Wakapolri. Iya. Heeh. Itu Senbatsu pertama Jinan, Uza. Bener. Kan? Ingat ya dulu audisinya gimana, ceritain dong. Audisi pas Uza. Jadi kan Uza kan kayak beda ya singlenya daripada single-single. Oh ini berdua Senbatsu bertiga. Kita nggak masing-masing ya. Iya. Jadi aku tuh udah pernah ngomong nih, kalau misalnya di JKT tuh setiap ngeluarin single ya, karena waktu itu aku masih baru, jadi aku dan kakak seniornya masih ada, Masih yang banyak ya nama-namanya menter banget itu. Aku tuh mikir, wah nggak akan mungkin sih jadi Gantian. masuk single JKT itu masuk video klip, nggak mungkin. Nggak Undergirls mungkin aja Bang. susah banget ya dulu Iya ya. kan, nggak mungkin banget. Susah Terus banget. tiba-tiba ada pengumuman nih, Cing, lagu tersusah di 48 Group. Tapi kalau mau masuk harus berjuang dengan diri sendiri kan, kayak audisi gitu. Terus kayak apakah ini saatnya gitu kan? Apakah ini kita tunjukkan bakat kita gitu kan? Udah tuh akhirnya latihan kan semuanya per tim ya, udah tuh latihannya. Latihannya per tim. Serius banget setiap hari. latihan. Biasanya kita latihan satu lagu itu tuh satu hari. Iya. Atau satu hari tuh satu hari bisa kadang 2 lagu juga Iya. kadang. Ini tuh satu lagu seminggu. Seminggu. Jadi kita latihannya tiap 1 menit. Nah udah 1 menit tuh latihan terus lagu 1 menit itu, ntar nextnya 1 menit lagi latihan lagi. Terus-terusan sampai habis. Udah itu sampai audisi. Ya udah sih, tapi pas audisi kayak cuman Ya udahlah. iya kayak nothing tulus aja udah, yang penting kita tunjukin yang terbaik. Terus ternyata keterima gitu, terus kayak wow. Bertiga ya? Waktu itu Jinan Nggak posisi nyangka berapa? sih. 15 kayaknya. Oh, keren. Iya. 15 apa? Iya kayaknya. Lu 15. 18 ya Renat? 18 siapa? Gak ada. Cuma 16 doang. 15 kayaknya. 14. Iya, heeh. Karena 16 kanat. Iya. oh, 15. keren. Heeh. Kan banyak banget itu semuanya loh, 70 Tapi orang yang audisi. kan gue udah kayak ayo udah masuk ini 14. Aja di belakang juga. Iya, terus MV-nya aku pikir MV-nya bakal banyak yang beauty gitu, ternyata dance semua udah gitu di belakang. Sama sekali muka gue nggak ada. Sama aku juga. Maaf ya guys, gue pernah 14.
di pojok. Sama Kayak apa sih nih? Blocking gue di mana sih? Segitiga kanan kiri dalam Iya. dikit. Pokoknya kayak geraknya cuman maju keluar udah nggak ada tuh kayak kita ke depan dikit nggak. Pas nyanyi aja gue kagak ada di close up. Iya sama aku juga sih itu. Gak apa-apa. Tapi kayak ya udah, iya benar. Itu pas puasa loh syutingnya, pas puasa. 70 kali. Iya, enggak 100 pokoknya berapa ratus gitu lebih kok. Keren banget Saya udah sih. mau pingsan. Gila Itu sih. pengsan banget. 2 hari berturut-turut kan. Inilah guys perjuangan member-member untuk menampilkan yang terbaik ya. Part of perjuangan gitu. Oke, Jinan. Kamu kan jadi salah satu member yang melewati masa restrukturisasi saat itu. Iya. Gimana tuh rasanya harus mengantar kelulusan banyak teman-teman kamu? Gimana ya rasanya? Rasanya udah gitu waktu restrukturisasi itu temen aku tuh banyak lagi yang kena gitu. Gen 4 ya? Yang Gen 4 cuma 2 yang kena. Cuman maksudnya sisanya yang banyak. akrab ya? Iya yang dekat-dekat juga banyak. Jadi lagu aku tuh banyak makanya aku bilang tadi. Lagu aku tuh banyak banget. Job desk pas lu saat banyak. itu iya. Kayak bahkan ada yang sampai udah saking banyaknya jadi kayak lagunya tuh jadi abis lagu ini langsung lagu ini dan itu susah banget quick change ya. Itu kayak quick change tercepat tuh dibantuin 5 orang. Wih gila, lu merasa lu Beyonce gak pada? Jadi lu lebih sedih karena lagu lu banyak ya? Bukan sih, lebih ke oh kerasanya pas udah selesai. Karena kayak tiba-tiba kok temen gue jadi dikit banget gitu. Gue kira lu rasanya kayak kok tiba-tiba kayak tipes. Capek tiba-tiba enggak. Tapi emang waktu itu pada saat itu kayak Thanos ya, kayak maksudnya pas diklik gitu setengahnya hilang. Iya bener banget. Iya makanya baru tuh kerasa banget kok temennya jadi dikit banget. Terus barulah saat itu kan baru mulai latihan-latihan yang ramean banget tuh, yang new era. Nah itulah baru kayak finding new friends kayak kita temenan sama Tapi siapa New ya? Era lebih enak gak sih? Kenapa daripada era sebelumnya menurut gue yang merasakan New Era. Karena persaingannya nggak begitu kentara. Iya. Iya sih. Iya gak sih apa salah? Karena mungkin lebih iya. dikit juga kan orangnya. Lebih dikit dan kayak oh yaudah kita maju as a whole team gitu loh. Benar-benar. Kayak memajukannya ya nama JKT aja. Iya. Iya sih bener sih. Karena dulu tuh kayak ibaratnya lu perform teater aja nih. Ada senbatsunya cuy. Iya. Jadi kayak belum cadangannya tentu, iya ada cadangannya juga bahkan kayak untuk perform di rumah sendiri gitu apalagi perform yang off air atau bahkan kayak jadi brand ambassador gitu kan pasti lebih susah lagi kan. Gitu. Iya Ya nggak sih. Waktu lu jadi wakap lu nyangka gak? Enggak. Enggak. Terus kenapa? Enggak. Kronologinya dong, karena kromboloninya ceritain Kromboloninya gimana ya? Ya sebenarnya emang udah diinin dulu sih. Udah bukan ditawari kayak lebih tepatnya nggak ngomong secara langsung mau jadi wakaf gak gitu nggak cuman kayak udah tahu nih arahnya kemana kayak ditanya tentang cocok gitu. Iya ditanya tentang kayak gimana di JKT enggak lah emang presiden ditanya visi Emang lagi nyala ya bunda ya. iya enggak jadi cuma ditanya kayak gimana di JKT enjoy gitu-gitulah ya intinya masih bertahan masih bertahan lumayan ada cukup waktu nggak buat di sini aku bilang sih karena waktu aku nggak tahu mau ngapain ya kayak masih gitu bilang aja kan terus kayak oke gitu. Oh kayaknya lu abis itu nggak lama terus mengumumkan graduate capek lu. Bukan sih, lebih tepatnya ke saat ditanya yang pas bukan ditawarin, lebih tepatnya pas ditanya masih lama apa nggak di JKT itu, waktu itu aku belum tahu mau ngapain setelah JKT itu, nggak kebayang sama sekali. Udah tahu lu bakal mau graduate dalam waktu dekat apa gitu? Nggak dalam waktu dekat, justru karena aku nggak tahu mau ngapain ya aku mau stay aja di JKT karena menurut aku itu udah nyaman banget, kayak ya udah bertahun-tahun kan di situ dari remaja juga, jadi udah ngerasa nyaman banget. Nah, Jadi kayak tempat main ya. terus kayak yang ngeliat teman-teman yang keluar, aku mungkin mereka udah tahu mau ngapain di luar. Nah, aku tuh nggak tahu daripada aku di luar, maksudnya juga nggak tahu mau ngapain. Jadi aku masih stay aja di JKT. Nah, pas di JKT itu aku pas masih stay dapat 2 kalau nggak salah series kan acting. Nah, terus itu juga awalnya aku nggak tertarik acting sama sekali sih. Terus pas coba kayak lumayan seru ya. Terus ternyata ada satu hal yang belum pernah aku coba dalam hidup aku dan ternyata itu seru. Nah, setelah itu baru aku tahu deh mau ngapain keluar JKT.
gitu. Karena aku nggak mau keluar tapi aku nggak tahu mau ngapain. Kayak sia-sia banget jadinya nanti. Bener-bener. Nah pas lu udah casting terus udah ikut syuting, gimana lu awalnya bisa kayak jadi yang lu bilang oh ternyata gue nyaman nih gitu? Pas yang di JKT ya? Ceritanya. Pas di JKT itu emang udah sering gak sih kadang ada casting beberapa kali ya? Dan, wah coba tapi dulu ya sis, Allah. Nggak, tapi dulu beberapa kali ada, cuman gak sering banget sih emang. Kayak mungkin ada lah beberapa kali, cuman gak sesering itu. Gak sesering sekarang. Cuman aku tuh lumayan dapat sering casting. Cuman karena balik lagi pada dasarnya aku nggak suka acting tadinya, jadi aku nggak into banget. Pas casting tuh kayak biasa aja. Jadi dan nggak berharap buat keterima juga. Dan waktu casting yang series pertama aku tuh yang horor itu juga aku tuh berharap jujur. Tapi aku bersyukur sih keterima. Jujur awalnya aku berharap nggak keterima karena aku disuruh acting kesurupan. Takut banget kan? Kayak kayak kesurupan nih. Ngapain? Pernah lihat orang kesurupan? Enggak, nah masalahnya nggak pernah kan. Jadi kayak udah nggak pernah lihat orang kesurupan, disuruh acting kesurupan, gue nggak bisa acting lagi kan. Terus kayak aduh gimana ya gitu, ya udah semoga nggak keterima deh gitu ya. Tapi tetap aja kirim lah videonya karena diminta kan. Ya udah, terus malah keterima. Terus kayak aduh, terus gue harus beneran kesurupan. Pas keterima tuh kayak gitu, kayak aduh. Ya tapi nggak apa-apa sih, coba aja. Terus ternyata pas di lapangannya, pas lagi syuting itu beda dari apa yang aku ekspektasikan gitu. Jadi ternyata jauh lebih seru, lebih nyaman, terus lebih Suasananya mendukung ya untuk lu kesurupan. Bener banget. Beneran sih tapi serius lu. Dan untungnya tuh kayak banyak yang nge-support gitu loh di dalamnya. Jadi aku ngejalaninnya juga oke. Wow, keren banget sih Jinan. Dan akhirnya kan udah memutuskan untuk lulus. Berarti berapa tahun di JKT? 7 tahunan lah. 7 tahun ya. Berarti kamu duluan sebelum Siska ya? Jauh. Lu duluan jauh. Iya. 2002 berapa lu? 2023 kan? 2023. Hah, 2022. 2023 awal ya? tuh ngumuminnya Desember. 7 tahun berarti 8 tahun gak sih? Iya, 8 tahunan. Enggak, Ding. Hampir 8 tahun. 8 tahun di JKT. Ya udah kalian berantem dulu ya. Ya, oke. 8 tahun di JKT, akhirnya sekarang udah tahu mau fokus di dunia acting. Tapi sebenarnya lu kan jurusan psikologi ya? Kuliahnya. Komunikasi. Oh, komunikasi. Ada gak sih hal lain yang sebenarnya tuh pengen coba gitu setelah lulus dan pengen kayak explore apa nih, pengen coba kerja kantoran kali ya, bagaimana gitu? Ada gak kepikiran? Kalau untuk yang lain sebenarnya bisnis pengen sih coba. Tapi kayak belum. Bidang apa nih? Otomotif kah? Enggak. Wow. Bidang online kah gitu? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Enggak, mungkin lebih ke beauty product. Oh iya. Beauty blender. Bener banget. Beauty product sih, apapun mau itu makeup atau skincare pengen sih nyoba. Tapi emang aku ngelihat Jinan itu dari dulu kayak termasuk member yang sangat into makeup gitu loh. Dulu kan kayak suka bikin tutorial makeup sendiri gitu kan. Bener. Padahal tuh kayak waktu itu tuh kayak belum banyak yang suka bikin kayak gitu member JKT. Tapi aku ngelihat kayak Jinan tuh termasuk yang awal-awal bikin tutorial makeup. Karena aku suka banget nonton video tutorial makeup dari SMP. Wow. Dari SMP tuh udah kayak ngeliatin terus, wih bagus ya makeupnya, dia kayak pengen niruin gitu. Walaupun masih jebleh banget hasilnya. Jebleh banget hasilnya, tapi nggak apa-apa, latihan terus. Gitu. Tapi nih ya, pengen nanya out of context, kan kamu termasuk kulit sawo matang yang kayak Siska, Yes. kayak Aurel gitu yang tan. Nah di JKT itu kan emang stigmanya tuh kan cewek-cewek putih gitu ya. Nah itu sempat kayak Siska gak mencoba memutihkan badan? Pernah pasti kita di fase itu. Sempet gak sih? Ya justru sempet bahkan ada di masa kayak, wah kayaknya gue nggak terkenal karena tan nih gitu kan kulitnya. Kayak susah naiknya gara-gara itu ngerasanya ya. Kayaknya orang Indonesia nggak suka nih. Sukanya yang bening gitu kan. Sukanya yang bihun gitu kan. Sedangkan gue mie goreng gitu. Mie goreng Jawa tuh yang pakai kecap. Kita lebih ke deep fry paling ya. Mie goreng gue gitu kan, bukan bihun. Kayaknya wah susah banget sih. Terus coba berusaha untuk mutihin diri gitu pakai segala macam apapun. Bahkan dulu sampai makeup aku tuh sempat pernah yang
Abu-abu. Kayak Dela tuh pakainya warna putih. Abu-abu abu-abu. Karena pengen putih. Tapi ternyata caranya salah. Ya, bukan kayak gitu kan. Terus kayak tapi setelah aku udah umur berapa ya? 19 kali ya, 19-20 aku tuh baru kayak ngerasa enggak sih kayaknya cantik tuh bukan dari kulit gitu. Kayak emang kalau dari diri kita udah memancarkan aura yang bagus bakal terlihat cantik kok gitu. Nggak harus bihun gitu. Mie goreng pun tetap Mie goreng juga tetap nikmat. Iya, betul. bener. Nah, kalau misalnya kan kamu udah tadi cerita kalau misalnya acting dan segala macam, kira-kira tuh di tahun ini tuh ada nggak sih proyek-proyek terdekat yang akan kamu lakukan? Kalau tahun ini kemarin baru selesai project film Laura kan, itu baru selesai syuting kemarin. Belum tahu sih tapi tayangnya kapan, nanti kalau udah tayang harus nonton. Harus nonton Pasti. ya guys ya. Itu sih kedepannya mungkin nanti ada nextnya, tapi belum tahu apa. Film. Didoakan saja Amin. pastinya ya. Yang terbaik buat Jinan. Nah, selain itu, kamu tuh punya gak sih cita-cita yang kayak besar banget tuh kayak Jinan tuh pengen ngapain gitu? Cita-cita besar. Iya. Pengen berkeluarga. Amin. Aku tuh sebenarnya tipe orang yang realistis banget. Jadi nggak muluk-muluk lah pengennya. Tapi kalau mau ditanya yang muluk-muluknya, mungkin pengen ini kali ya, Oscar. Banget. Itu muluk-muluk banget ya. Tapi nothing is impossible. Amin. Mustahil. Gila. First female actress from Indonesia kan. No. Amin. Nah, terakhir nih boleh gak sih Jinan kasih buat pesan teman-teman Jinan yang mungkin selama ini dukung Jinan, atau buat teman-teman My Type juga, ada nggak pesan-pesannya buat mereka di rumah? Buat semuanya udah dukung aku, makasih banyak. Karena aku tahu sih kalian sebagian besar yang mendukung aku tuh udah dari lama juga. Dari aku pas masih jadi member JKT48 sampai sekarang aku udah jadi ex, tapi masih mendukung aku. Makasih ya. Dan keep spread positive vibes aja sih. Terus lebih bahagia selalu pokoknya. Amin. Yes. Terima kasih ya Jinan udah dateng. Terima kasih loh. Gila loh. Yes. Finally. Abis ini kita lanjutkan ya pergosipannya ya. Di balik kamera. Dulu kameranya. Nah, jangan lupa buat teman-teman semua buat follow sosial media kita di bawah sini. Jangan lupa juga buat di-subscribe dan komen ya. Kalau misalnya kalian mau ngundang siapa lagi bintang tamunya setelah ini. Oke, semuanya terima kasih. Sampai ketemu lagi. Thank you. Bye.